kejutan apa lagi yang mau kita berikan? Bapak. Ada topi. Wow. Ada Topi kaos, ini ada topi. Ini topinya ini. Ada jaket. Ada jaket. Wah, Jaketnya Pak Menteri sih gini keren nih, sih. ada topi, ada jaket, ada kaos, lama-lama nggak pakai bawa. Pak, ini mungkin ada makna tersendiri Pak dari barang-barang pribadi Bapak. Ya kalau topi ini adalah bisa dikatakan trademark daripada Kementerian Perhubungan. Ya. Ada logo, ada nama dan sebagainya. Biasanya ini yang saya pakai kalau ke lapangan. Bahkan mendampingi presiden saya selalu pakai. Jadi kalau nanti ada yang dapat, bayangkan saya menggunakan bersama Jokowi. Terus kaos itu saya sekarang tiap hari lari pagi. Ya. Jadi itu kaos itu saya pakai dan itu ada hubungannya dengan hari ini. Dengan kaos saya mendapatkan imunitas daya tahan tubuh ya tiap hari 45 menit. Pakai jaketnya juga. Saya selalu pakai jaket supaya jaketnya banyak. Nah itu maknanya. Baju putih itulah baju keseharian saya di kantor ke daerah ya ini seperti ini fleksibel ya mau diajak nyanyi boleh sama Mbak ini ya ketemu dengan Mbak Rosi juga oke gitu ya diajak ngopi sama Mas Indra juga oke gitu ya ini baju dan yang terakhir kita ya Wow. Itu sih. ini saya tanda tangannya di sini di lelang terakhir. Jadi Ya. semua Puncaknya ya, barang-barang Pak? yang saya lelang hari ini itu punya makna untuk diri saya dan saya pikir mengingatkan pada kita bahwa kaos, jaket, baju ini adalah satu fungsi-fungsi harian kita yang membuat kita lebih sehat. Yes. Baik. Itu Mbak. Ya. Wah, Terima itu kasih. gitar tuh akan jadi pamuncak tuh. Ya, Karena betul. itu paling dicari, Pak, paling berarti. Ya, kita mulai dulu yang kita sebut untuk ada topi, ya kan? Ya. Terus Kaos. ada Kaos dulu. kaos, Terus Ada jaket. kemeja. ada kemeja, Dan juga ada jaket. ada jaket. Pak Budi, kalau itu semua dilelang, Pak Budi masih berpakaian kan? saya nanya dulu nih, Pak. Kan kata Mas Indra mau Ya. dikasih baju-baju yang mode supaya saya jadi mode. Supaya jadi Betul Pak. Baik, aku udah nggak sabar ini Mbak Yuni boleh bergabung bersama kita Iya. di sini Jadi mungkin. itu sebenarnya hari ini tim Kementerian Perhubungan dan Kompas TV sudah melakukan lelang sebelumnya dan itu kita sudah memiliki mereka yang Ya, jadi pemenang betul. lelang. Jadi ada dua cara yaitu lelang tertutup dan lelang terbuka. Dan lelang tertutupnya sudah kita lakukan dan ternyata sudah ada inilah 6 orang yang berhasil. 150 juta untuk sebuah topi dan juga buku. Oke. Buku dan topi 150 juta Iya betul, rupiah. inilah mereka. Topi terbuat dari apa itu 150 juta? Aduh. Dari mana? Kayak tasnya Mbak Yunet itu ya. Telo kamu. Saya akan membacakan untuk diamond gold yang jaket dan PT Sumber Bangun Sentosa, Singgitanayo, PT Dampak Prima Utama, Iwan Setiawan, Tuh, saya lagi senyum. PT Pilar Dasar Membangun, Ini bapak-bapak ini kurang senyum Insinyur ini. Sunarto, Ya kan? Nah, Bapak Toti, PT Adikarya, Pak Entus Asnawi, dan PT Hutama Karya, Bapak Budi Harto. Matur nuwun Bapak-bapak. Oke. Ini 150 juta. 150 juta masih Wow. Juga ikut kurang, tepuk masih tangan. kurang Oci, masih kurang Indra. Iya, masih kurang ya. Masih. Oke. Baik, Pak. Bapak, monggo mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para pemenang lelang ini, Pak. Ya, Bapak-bapak sekalian ya, Pak Budiarto, Pak Topi dan rekan-rekan sekalian.
ini adalah satu bentuk dari insan transportasi yang ingin share ya. Bapak membayar kasubuk kita, nanti kita beli masker, dan Bapak juga bisa menyebarkan itu, dan kita juga bisa bekerjasama dengan Kompas TV. Saya senang sekali karena apa? Karena protokol kesehatan yang merupakan amanah yang diberikan pada Kementerian Perhubungan, kita jalani. Banyak adik-adik kita, anak-anak kita di jalan yang nggak mampu menggunakan masker. Padahal masker adalah satu barang yang memang sangat diperlukan untuk menjaga kesehatan, khususnya di masa COVID ini. Jadi, Bapak-Bapak, terima kasih. Kami akan menyampaikan amanah ini kepada masyarakat. Bahwa Bapak mendapatkan pahala, dan yang penting sehat. Salam sehat untuk Bapak-Bapak. Amin. Amin, amin, Terima amin. kasih Pak Budi. Nah, Kak Rosi, ini ternyata pada saat pengambilan foto, ternyata ada cerita di balik itu semua. Jadi gimana keseruan dan tantangan para fotografer yang terlibat dalam pembuatan buku ini, kita akan lihat sama-sama nih Kak Rosi. Yes. Mari kita lihat. Gue pikir bandara tuh kalau menurut gue salah satu tempat yang paling fotogenik. Karena dari segi interior dan sebagainya kan memang dipikirin bagus kan. Gambar ini kan saya ambil di Bandara Soekarno-Hatta ya. Ketika itu saya lagi mau pergi keluar kota gitu. Kemana saya lupa itu. Nah, terus kalau menurut saya kemana-mana itu kan selalu bawa kamera kan. Terus saya lihat satu kejadian gitu kan. Lalu ada elemen yang lain, lalu saya ambil gitu. Ya pertama jelas informasinya kan. Informasinya adalah bongkar muat gitu kan. Nah cuman kan kalau misalnya hanya sekedar bongkar muat, itu kan biasa lah ya, normatif gitu. Bongkar muat lalu difotonya segitu aja gitu kan. Nah tapi bagaimana kita sebagai seorang, ya katakanlah fotografer gitu, berimajinasi, berpikir, lalu mencari sudut-sudut yang mungkin beda gitu. Nah akhirnya itu tadi, karena emang sudah menjadi pakem, saya emang seneng sama motret-motret pantulan kayak gitu. Akhirnya ya sudah, saya lihat wah ada pantulan bagus gitu kan, ya udah saya ambil foto itu kan. Tenaga kerja bongkar muat itu ya, yang memang mereka sebenarnya sih garda terdepan ya Mbak untuk supply logistik di sini ya, terutama untuk barang-barang yang memang tidak dihandle dengan alat-alat atau mesin-mesin. Faktor manusia memang harus tetap ada sih. Mereka harus bekerja sampai malam, kadang pagi, karena kegiatan di pelabuhan kan memang nggak bisa stop ya. Nggak bisa, harus berjalan terus selama 24 jam, 7 hari itu harus bergulir terus Mbak. Untuk mensuplai logistik nasional kan tentu saja kan. Nah mereka tuh kadang-kadang ya rasa capek gitu, harus begadang. Itu momen menarik untuk di capture sih sebenarnya.